Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh tim seleksi penerimaan mahasiswa baru program Doktor FEB UGM semester genap 2024 gelombang keempat. Izinkan saya Chandra Gunawan, nomor peserta 24114000238, program Doktor Ilmu Akuntansi, konsentrasi Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan draft proposal disertasi yang berjudul Transformasi Digital Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Menengah di Mediasi Budaya Organisasi Digital, terwujudnya transformasi digital revolutionary level. Baik, langsung saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pendahuluan dalam draft disertasi, proposal disertasi ini. Yang pertama adalah tentang latar belakang, di mana di agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana tujuan ke-8 tentang ekonomi, salah satunya adalah targetnya ada tren UKM dalam tren transformasi digital, pengembangan UKM dalam tren transformasi digital, sehingga di sini ada agenda untuk bisa UKM di Indonesia khususnya itu bisa bertransformasi digital. Dalam studi McKinsey, Indonesia berpotensi menambah pertumbuhan PDB hingga 140 miliar dolar AS dan menciptakan 26 juta lapangan kerja di tahun 2030 jika mampu, ya, dengan catatan jika mampu mendorong 168.000 UMK atau usaha mikro kecil naik kelas dari skala mikro dan kecil ke skala menengah. Jadi ini bagaimana UKM kita yang ini bisa bertransformasi digital, kemudian yang masih dalam skala mikro dan kecil itu naik kelas menjadi kelas di skala menengah. Dan juga dengan bisa bertransformasi digital, maka UKM kita ini bisa memperoleh keunggulan kompetitif. Kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi dalam transformasi digital bagi pelaku usaha kita yaitu adalah di sini masih banyak pelaku usaha yang hanya mampu melakukan transformasi digital secara parsial atau terbatas, sehingga belum mencapai tingkat yang cepat dalam penerapan akuntansi digital. Jadi di sini tantangannya UKM kita masih secara parsial. Kemudian tingkat revolutionary atau tingkat percepatan atau tingkat transformasi di UKM kita itu masih di tingkat evolutionary, atau di mana masih sebatas ya parsial tadi ya, terbatas, kemudian masih sudah terintegrasi digital, namun yang diinginkan di sini transformasinya adalah tingkat di revolusioner. Apa sih revolusioner itu? Adalah di mana transformasinya atau perubahannya digitalnya signifikan, yang mencakup tidak hanya aspek operasional saja, tetapi juga fundamental dalam strategi dan struktur organisasi, sehingga nanti dia akan lebih adaptif, di mana di era disrupsi yang sekarang ini kita lalui, yaitu adalah tidak hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perubahan pola pikir dan adaptabilitas individu serta organisasi dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga. Sehingga transformasi digital tidak hanya di aspek operasional saja, tapi harus bisa lebih dari itu agar bisa menjawab tantangan-tantangan di era disrupsi, yaitu di tingkat revolusioner, yaitu bisa merubah atau meredesain proses bisnis mereka, bisa adaptif fundamental dalam strategi dan struktur organisasi mereka dalam menjawab tantangan di era disrupsi. Nah, untuk menuju transformasi revolutionary di level tersebut, maka di sini dalam mendesain sistem informasi akuntansi bertransformasi digital, berbasiskan digital, maka harus bisa melihat perkembangan teknologi informasi atau melek, atau harus bisa adaptif, harus bisa menyerap, harus bisa
bisa mengadopsi perkembangan TI ya, dengan mengikuti perkembangan TI. Strategi bisnis juga harus berbasiskan digital, dan budaya organisasi juga harus berdasarkan digital. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dari sini menuju transformasi harus memiliki kepemimpinan yang kuat menurut Mahmud ya. Kemudian infrastruktur perangkat keras dan lunak juga harus bisa mengimbangi atau bisa mendukung transformasi digital di tingkat level revisioner menurut Resberg. Kemudian kompetensi SDM harus lebih produktif dan kompetitif. Dengan adanya langkah-langkah transformasi yang tepat, usaha menengah diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat, efektif, efisien, mengurangi risiko keuangan dalam meningkatkan nilai usaha, dan tetap kompetitif serta berkelanjutan. Kemudian dari latar belakang yang sudah kami sampaikan, terdapat rumusan masalah, yaitu adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat di era disrupsi. Di sini menuntut pelaku usaha untuk bertransformasi digital tingkat revolusioner. Kemudian bagaimana cara pelaku usaha dalam mencapai transformasi digital siap pada level revolusioneri pada usaha menengah dengan budaya organisasi, pengembangan TI, strategi bisnis, kemudian kepemimpinan, perangkat lunak dan kerasnya, dan kompetensi sumber daya manusianya yang mempengaruhi transformasi digital sistem informasi akuntansi di tingkat revolusioner yang dapat dimediasi melalui budaya organisasi. Nah, pertanyaan penelitian ini adalah pertama adalah faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi budaya organisasi digital, faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi transformasi digital level revolusioner, kemudian faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi transformasi digital level revolusioner yang dimediasi budaya organisasi digital. Bagaimanakah pola hubungan antar variabel baik secara langsung maupun tidak langsung? Adakah hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung? Di sini motivasi penelitian pelaku usaha dan mikro dan kecil untuk naik kelas ke kategori usaha menengah guna meraih potensi penciptaan lapangan kerja sebanyak 26 juta dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, di mana untuk menjawab tantangan tersebut para pelaku usaha perlu berbudaya organisasi digital agar bertransformasi digital berjalan dengan sukses. Pelaku usaha menengah atau yang akan naik kelas bertransformasi digital memiliki tantangan di era disrupsi, di mana perubahan-perubahan dalam bisnis akan terjadi dengan cepat sehingga pelaku usaha dapat berusaha bertransformasi digital hingga level revolusioner agar bisa adaptif. Kontribusi penelitian di teoritis adalah menjadikan kajian dari disiplin ilmu akuntansi dari pengembangan variabel dihubungkan dengan metode kualitatif dan selanjutnya dikonfirmasi dengan metode kuantitatif. Secara praktis dapat meningkatkan pengetahuan bagi pelaku usaha dan menjadi dasar pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kebijakan di sini membantu merumuskan kebijakan, regulasi dan program agar mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Tujuan pustaka di sini yang pertama adalah usaha menengah, di mana tingkat pendapatannya hingga 50 miliar kriterianya untuk usaha menengah, di mana transformasi digital di sini secara luas dianggap sebagai penggerak perubahan dalam semua konteks, terutama dalam konteks bisnis dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia berdasarkan penggunaan teknologi. Di mana tingkat transformasi digital menurut Frank Kraman di sini adalah ada tingkat evolusioner dan revolusioner, di mana fokus dalam penelitian ini adalah tingkat revolusioner, bagaimana usaha menengah itu bisa bertransformasi digital di tingkat revolusioner, di mana pemanfaat bisa menawarkan manfaat yang lebih besar, tetapi juga memerlukan perubahan organisasi yang lebih kompleks seperti restrukturisasi aktivitas, perubahan mekanisme pelaporan, penyesuaian kriteria, pengukuran kerja, dan modifikasi aliran informasi. Jadi di sini sudah bertransformasi digital, namun harus bisa merestrukturisasi atau meredesain proses bisnisnya. Kemudian sistem informasi akuntansi di sini sama-sama kita ketahui bahwasanya untuk memegang peran dalam memberikan kontribusi nilai tambah organisasi melalui pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data yang terintegrasi, tersistem dengan perangkat-perangkat digital, sehingga bisa ada usaha untuk pengendalian internal dan ukuran keamanan. Kemudian budaya digital organisasi di sini dengan budaya organisasi digital menjadi terintegrasi dalam kehidupan organisasi dalam konteks digital. Kemudian transformasi strategi transformasi digital berfokus pada produk, proses, dan aspek organisasi budaya organisasi digital telah dibahas dan diidentifikasi sebagai bagian terintegrasi dari organisasi di era teknologi maju.
Kemudian strategi bisnis perusahaan, modal kita mengintegrasikan teknologi digital mutakhir ke dalam model, rencana, dan kebijakan mereka untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan digital bertujuan untuk membangun organisasi digital yang mencakup tata kelola, visi, nilai, struktur, budaya, serta proses pengambilan keputusan. Kemudian infrastruktur digital yang di sini akan membantu saling terhubung dan di mana berjalannya suatu sistem dengan dukungan proses bisnis dan atau produksi modern termasuk teknologi digital twin, di mana infrastruktur harus terdesentralisasi serta memastikan pengumpulan pemrosesan data informasi yang masuk. Jadi infrastruktur digital ini sangat perlu sekali untuk mendukung transportasi, tentunya ya, bagaimana bisa bertransportasi tanpa ada infrastruktur digital yang baik dari perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kompetensi digital dari SDM, kemampuan menggunakan berbagai teknologi secara percaya diri, kritis, dan kreatif untuk mencapai tujuan terkait pekerjaan, pembelajaran, rekreasi inklusif, serta partisipasi dalam masyarakat. Kemudian metode penelitian yang akan dilakukan dari penelitian kali ini adalah yang kami gunakan adalah strategi sequential exploratory ya, di mana strategi ini yang dikemukakan oleh Creswell, di mana strategi ini secara mixed method ya, jadi menggabungkan dua metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, di mana dengan strategi sequential exploratory ini urutannya adalah metode penelitian kualitatif dulu, baru melakukan metode penelitian kuantitatif. Nah, dengan strategi sequential exploratory ini diharapkan diawali dengan adanya metode kualitatif, di sini diharapkan dapat memberikan hal-hal baru yang dimana berasal dari penelitian kualitatif, yaitu adanya menggambarkan secara lengkap dari objek yang diteliti dengan metode kualitatif, sehingga didapatkan hasilnya hipotesis-hipotesis baru yang bisa nantinya didapatkan oleh dari penelitian kualitatif, sehingga dalam penelitian kali ini hipotesis belum bisa ditampilkan karena hipotesis akan timbul pada saat selesainya penelitian kualitatif ya, di awal di fase pertama. Nanti di fase kedua ada kuantitatif. Nah, di fase pertama di kualitatif ini tempat penelitiannya yaitu UKM yang bertransformasi digital revolusioner, artinya usaha kecil menengah yang bertransformasi digital di level revolusioner. Kemudian sumber datanya adalah informan yang berotoritas dan kompeten, tentunya pengumpulan data, triangulasi, kemudian analisis data menggunakan Creswell, di mana ada beberapa yang harus dijalani langkah-langkah analisis datanya adalah mengorganisasikan, menyiapkan data yang akan dianalisis, kemudian baca dan lihat seluruh data, membuat coding, ya nantinya menggunakan bantuan software Atlas T, kemudian menggunakan coding sebagai bahan untuk membuat deskripsi, menghubungkan antar tema, dan memberikan interpretasi dan makna tentang tema. Selanjutnya dari analisis data yang sudah dilakukan, kemudian diuji kredibilitas datanya dengan validitas internal, kemudian uji reliabilitas, kemudian uji transferabilitasnya atau eksternal generalisasi, dan uji atau objektivitas ya. Jadi untuk menguji kredibilitas dari data yang didapatkan. Kemudian adanya didapatkan setelah kita uji kredibilitas ditemukan temuan hipotesis. Kemudian setelahnya ada temuan hipotesis, tentunya di sini didapatkan juga model penelitian yang saling terhubung antar variabel-variabel dihasilkan dari penelitian kualitatif. Maka di sini fase kedua yaitu adalah menggunakan metode kuantitatif untuk mengkonfirmasi hasil dari penelitian kualitatif, sehingga yang hasil fase pertama masih berupa belum general, masih dalam skup yang sempit. Dengan adanya penelitian kuantitatif ini, maka hasil tersebut akan terkonfirmasi dan bersifat general hasilnya. Nah, di sini ada tahapan untuk kuantitatif, ada populasi dan sampel, kemudian teknik pengambilan datanya, kemudian teknik analisis datanya menggunakan SEM Smart PLS dengan urutan dianalisis outer model, kemudian analisis inner model, kemudian pengujian hipotesis.
dari model yang telah disampaikan atau dikeluarkan dari metode kualitatif. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari presentasi draft proposal disertasi. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.